Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam petir, salam kaya rame-rame tentunya. Oke, kawan-kawan, berbagi informasi seputaran Pi Network. Tetap jaga kesehatannya, tetap beraktivitas seperti biasa, dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dan semakin semangat membagikan informasi dan perkembangan-perkembangan terkini seputaran Pi Network. Nah, kawan-kawan, jaringan terbatas dibagi menjadi dua fase selama 6 bulan. Jaringan terbatas yang akan beroperasi selama 6 bulan akan dibagi menjadi dua fase berbeda, menandai tonggak penting dalam bidang ekosistem digital. Fase perdananya dimulai pada bulan Juni dengan peluncuran mainnet untuk beberapa aplikasi inisiasi perdagangan token PAPP, kemudian beralih ke platform independen. Fase 1, peluncuran mainnet dan perdagangan token PAPP. Dalam sebuah langkah penting yang akan dilakukan pada bulan Juni ini, jaringan ini siap untuk meluncurkan jaringan utamanya, menandai titik penting dalam pengembangan ekosistem. Hal ini menandakan penerapan beberapa aplikasi ke mainnet, jaringan yang diuji secara ketat dan diperkuat yang siap mendukung transaksi dunia nyata. Pembukaan Mainnet berdiri sebagai tulang punggung seluruh ekosistem blockchain yang telah menjalani serangkaian uji coba ketat untuk memastikan stabilitas dan keamanan. Peluncurannya menunjukkan perubahan penting bagi aplikasi yang sebelumnya beroperasi dalam lingkungan testnet. Kini siap berfungsi dalam jaringan yang lebih aman dan kuat. Infrastruktur mainnet ini dirancang untuk mendukung dan melindungi semua transaksi, memastikan transparansi dan keamanan di seluruh platform. Memahami fungsi mainnet. Mainnet berfungsi sebagai landasan untuk mencatat, memverifikasi, dan mengamankan semua transaksi dalam blockchain. Aplikasi yang beroperasi di mainnet memanfaatkan infrastruktur ini untuk menyediakan layanan yang aman dan transparan kepada pengguna. Manfaat peluncuran mainnet bagi pengembang dan pengguna. Peluncuran mainnet menghadirkan segudang manfaat bagi pengembang dan pengguna. Bagi pengembang, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kesiapan aplikasi mereka untuk penerapan skala besar. Dengan beroperasi di mainnet, pengembang dapat mengukur stabilitas aplikasi, mengidentifikasi potensi masalah, dan memperbaikinya sebelum diadopsi secara luas. Bagi pengguna, peluncuran mainnet menandakan dimulainya penggunaan aplikasi yang telah lama ditunggu-tunggu. Dengan keyakinan akan keamanan dan keandalannya, transaksi, menyimpan data, dan interaksi dalam aplikasi kini dapat terjadi tanpa kekhawatiran terhadap masalah keamanan atau stabilitas. Perdagangan token PAPP. Bersamaan dengan peluncuran mainnet, fase pertama juga melihat inisiasi perdagangan token PAPP. Token ini mewakili aset digital dalam jaringan, memungkinkan pengguna untuk membeli, menjual, dan memperdagangkan aset digital dalam lingkungan yang aman dan terdesentralisasi. Nah, selanjutnya adalah token PAPP. Gambaran umumnya, token PAPP merupakan bentuk mata uang kripto khusus yang dirancang untuk ekosistem jaringan ini. Dirancang untuk utilitas dalam berbagai aplikasi yang berjalan di mainnet, token ini memberikan pengguna sarana untuk bertransaksi dan berinteraksi dalam lanskap digital yang aman dan terdesentralisasi. Fungsi dan kegunaan token PAPP. Token PAPP melayani banyak fungsi dalam ekosistem. Mereka dapat dimanfaatkan untuk pembayaran layanan, pembelian barang digital, dan tujuan investasi. Pengguna penyimpan token ini di dompet digital dan menggunakannya untuk berbagai transaksi dalam jaringan. Selain itu, token PAPP dapat memberikan akses ke fitur premium dalam aplikasi tertentu. Pengguna mungkin perlu menggunakan token ini untuk mengakses token inklusif atau fitur tambahan dalam aplikasi. Proses perdagangan token PAPP. Perdagangan token PAPP dimulai bersamaan dengan peluncuran mainnet. Pengguna dapat memperoleh token ini melalui berbagai pertukaran mata uang kripto yang mendukung perdagangan token. Mereka juga dapat terlibat dalam perdagangan token dengan pengguna lain dalam ekosistem, sehingga memungkinkan mereka memperoleh keuntungan dari fluktuasi harga token. Perdagangan token akan diatur oleh mekanisme pasar, di mana harga token akan ditentukan oleh dinamika penawaran dan permintaan. Pengguna dapat memantau harga token dan memutuskan waktu optimal untuk membeli atau menjual token mereka. Nah, pada fase kedua, transisi ke platform independen. Setelah peluncuran awal dan stabilitas pada fase pertama, jaringan akan bertransisi ke fase kedua, yaitu peralihan ke platform independen.
Selama fase ini, aplikasi dan token yang disebarkan di mainnet akan bermigrasi ke platform independen masing-masing. Transisi ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap aplikasi dapat berkembang dengan fitur-fitur khusus dan peningkatan skalabilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan unik. Pemahaman platform independen. Platform independen mewakili lingkungan digital yang dirancang khusus untuk mendukung satu atau beberapa aplikasi spesifik. Berbeda dengan mainnet yang mungkin mendukung berbagai aplikasi dari pengembangan berbeda. Platform independen biasanya berfokus pada kebutuhan spesifik aplikasi ekosistem tertentu. Nah, manfaat platform independen. Platform independen menawarkan beberapa keuntungan, termasuk fleksibilitas yang lebih besar dalam pengembangan dan pengelolaan aplikasi. Pengembang dapat menyesuaikan platform sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka, mengoptimalkan kinerja aplikasi, dan menambah fitur unik yang tidak tersedia di mainnet publik. Selain itu, platform independen dapat meningkatkan keamanan dan privasi dengan kontrol penuh atas platform. Pengembang dapat menerapkan langkah-langkah keamanan yang lebih ketat dan memastikan perlindungan data pengguna. Proses transisi ke platform independen. Proses transisi ke platform independen memerlukan beberapa langkah penting. Pertama, pengembang harus memastikan bahwa aplikasi mereka sepenuhnya stabil di mainnet dan siap untuk bermigrasi ke platform baru. Hal ini mungkin memerlukan pengujian tambahan dan pemantauan kinerja untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah. Setelah aplikasi siap, pengembang akan mulai migrasi data dan fungsionalitas ke platform independen. Hal ini mungkin melibatkan migrasi data, penyesuaian kode, dan pengujian ulang untuk memastikan aplikasi berfungsi dengan lancar di lingkungan baru. Setelah transisi selesai, aplikasi beroperasi sepenuhnya pada platform independen, memungkinkan pengembang untuk memanfaatkan platform tambahan. Pengguna juga akan merasakan peningkatan kinerja dan fitur-fitur baru saat aplikasi bermigrasi ke platform independen. Dampak dan manfaat jangka panjang. Pendekatan bertahap bertujuan untuk memastikan peluncuran jaringan yang aman dan terkendali. Dengan memulai dengan mainnet dan beralih ke platform independen, pengembang dan pengguna dapat mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah teknis sebelum mencapai skala yang lebih besar. Manfaat bagi pengembang. Bagi pengembang, pendekatan bertahap memberikan kesempatan untuk menguji aplikasi mereka di lingkungan dunia nyata dan mengidentifikasi masalah sebelum masalah yang signifikan. Hal ini memungkinkan mereka melakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan keamanan aplikasi. Selain itu, transisi ke platform independen memungkinkan pengembang untuk mengembangkan fitur khusus yang tidak dilakukan di mainnet publik. Hal ini dapat mencakup peningkatan kinerja, fitur keamanan, dan penyesuaian pengalaman pengguna. Manfaat bagi pengguna. Pendekatan bertahap ini menanamkan keyakinan bahwa aplikasi yang mereka gunakan aman dan andal. Mereka dapat memanfaatkan manfaat ekosistem yang tersentralisasi tanpa kekhawatiran masalah keamanan atau stabilitas. Selain itu, pengguna akan mendapatkan akses ke fitur-fitur baru dan peningkatan kinerja seiring transisi aplikasi ke platform independen. Hal ini akan meningkatkan pengalaman pengguna dan memungkinkan mereka memanfaatkan layanan digital dengan lebih efisien. Dampak selanjutnya terhadap ekosistem digital. Secara keseluruhan, pendekatan bertahap ini diharapkan ya kawan-kawan menghasilkan ekosistem digital yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan memulai dari mainnet dan beralih ke platform independen, pengembang dapat memastikan bahwa aplikasi mereka siap untuk penggunaan skala besar dan dapat berkembang seiring waktu. Hal ini juga membantu membangun kepercayaan di antara pengguna dan pemangku kepentingan lainnya karena mereka melihat bahwa jaringan dirancang untuk mendukung pengembangan dan pertumbuhan jangka panjang. Nah, begitulah ya kawan-kawan. Dapat disimpulkan 6 bulan ke depan akan menandai periode penting dalam pengembangan dan perluasan jaringan ini. Pemangku kepentingan dan pengguna didorong untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk mengeksplorasi dan berpartisipasi dalam ekosistem digital yang sedang berkembang. Peluncuran mainnet dan perdagangan token PAPP mewakili langkah yang penting meletakkan dasar bagi aplikasi dan layanan digital yang akan datang. Transisi ke platform independen akan memungkinkan pengembang untuk lebih mengoptimalkan aplikasi mereka dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna. Dengan pendekatan yang bertahap ini, jaringan ini diharapkan tumbuh menjadi ekosistem digital yang kuat, aman, dan berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi semua yang terlibat. Nah, kawan-kawan, begitulah informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat buat kita semua, menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita tentunya. Oke, kawan-kawan, tugas para pioner perdayakan koinnya terus-menerus di harga GCP
$314.159 US dollar. Jaga perasa sandinya, jaga koinnya, karena ini adalah aset kebebasan finansial buat kita semua para penambang P-Network atau pioner P-Network. Jadi tetap semangat, salam petir, salam kaya rame-rame. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.